Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur jika Engkau selama ini terus Tuhan menyertai, mengajar, membimbing kami, menegur kami dan melakukan banyak hal. Bahwa kami Tuhan menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Terima kasih Yesus, berbicaralah dan sampaikan isi hati-Mu saat ini. Kami mau serahkan waktu yang berharga ini dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk saudara. Ya, Shalom. Ya, saya jelaskan dulu kenapa kepala saya seperti ini. Coba saudara nggak salah konsentrasi. Nanti saudara saya khotbah yang saudara pandangin cuma kepala saya terus ini saudara. Karena memang besar sekali. Ini saya udah minta susternya untuk dikecilkan tadi ini. Jadi 3 hari yang lalu saudara, jadi saya nggak tahu ya, mungkin karena kecapean atau karena apa itu. Saya 5 hari di NTT, pulang langsung saya besoknya berangkat lagi pelayanan ke Magetan, saya nyetir, pulang hari Senin malam jam 12 saya baru nyampe, jam 5 pagi saya ke kamar mandi saudara. Ya, tiba-tiba itu mau kencing itu tiba-tiba gitu kayak orang ngantuk gitu, nggak tahu. Kalau pingsan harusnya saya jatuh, saya nggak sampai jatuh, tapi kepala saya bentur di tempat sabun ya. Jadi bentur itu sekaligus kayak terbangun gitu. Loh, tiba-tiba darah mengalir. Loh, kok darahnya mengalir? Ini apanya? Saya nggak rasa sakit. Loh, saya siram. Loh, kok mancur terus gini? Loh, netes terus saudara. Sambil tisu. Selesai berhenti, saya lihat kaca, loh lumayan 2 cm segini panjangnya. Lalu istri saya bingung, udah kamu gede lah. Akhirnya dijahit 5. Jadi ini santai-santai gitu, nggak ngapa-ngapain dijahit 5. Ya, ini tadi sebetulnya pagi tadi udah diganti perbannya, saya udah minta ngotot, kecilkan sus, saya ngomong gitu. Maaf Pak, nggak bisa Pak, saya ngomong gitu. Karena semakin besar semakin orang bertanya semua saudara. Jadi saya ini jawab semua setiap kali ketemu langsung ini. Kenapa? Aduh, saya teman-teman ngomong bikin rekaman aja suruh puter dia mau gitu. Kalau khotbah pun sama, saya yakin saudara mereka lihat ini kenapa kepala ini saudara gitu kan. Ya jadi saya jelaskan dulu supaya kita lebih enak saudara. Jadi saudara enggak usah lihat kepala saya ini ya. Saudara lihat yang ini aja. Ya, oke, saudara kita akan melihat belajar bersama-sama tentang menjadi saudara pelayan yang dipercayai oleh Tuhan, kepercayaan Tuhan ya. Jadi saudara kita tahu bersama-sama ya dalam kehidupan kita bahwa sebetulnya Yesus bisa melakukan sendiri kok semuanya. Ya bisa kalau dia mau saudara, tapi dia mengajak saudara dan saya menjadi partnernya dia. Dia mencari orang-orang saudara yang bisa dipercaya. Nah, saudara, saya akan mencoba eksposisi dari Matius 25, saudara, yang mungkin ayat 14-30. Saya percaya Bapak Ibu di tempat ini pasti sering dengar, tapi saya nggak meng-highlight hanya di sisi talentanya aja, bukan itu. Ya, saya lebih cenderung akan meng-highlight ininya. Bagaimana menjadi pelayan yang bisa dipercaya nanti. Oke, selanjutnya kita baca Matius 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti orang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ya, jadi sebetulnya saudara hal kerajaan surga itu tentang bukan hanya sekedar pemerintahan saja, tapi ini juga bicara tentang kepercayaan yang diberikan. Ya, memerintah pun juga kepercayaan. Ya, oleh sebab itu saudara, kita harusnya beranjak tolong diklik, saudara. Ya, dari kata percaya kepada Yesus menjadi dipercayai. Ya, saudara, ini 2 hal yang berbeda ya. Saya percaya semua yang ada di tempat ini semua percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Nggak ada yang nggak percaya kan? Tapi jangan berhenti sampai di sini, saudara. Jangan berhenti sampai hanya dipercaya saja. Karena iblis pun sebetulnya juga percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Alkitab mencatat itu. Bahkan iblis gemetar, dikatakan begitu. Ya, jadi kita harus beranjak dari orang yang percaya Yesus menjadi orang yang dipercaya. Ya, makanya tanya kiri kanan coba.
dipercaya nggak kamu sama Yesus? Nah, kira gitu ya. Kalau percaya kan semua percaya kan? Kalau ngomong, oh saya dipercaya dalam hal apa? Nah, saudara bisa jawab harusnya. Ya, dipercaya. Ya, kalau kita dipercayai oleh Tuhan, maka Tuhan akan memberikan sebuah tanggung jawab, pekerjaan yang kita kerjakan terus di dalam kehidupan kita. Ya. Oke, selanjutnya saudara, ini ada beberapa poin. 15 saudara, ayat yang ke-15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut apa? Kesanggupannya, lalu ia berangkat. Berarti saudara, kenapa ada 5, kenapa ada 2, kenapa ada 1? Berarti sesuai dengan apa? Kesanggupannya. Berarti saudara, ada kemungkinan bahwa hamba ini bukan hamba yang baru. Kenapa kok saya katakan begitu? Ya. Karena tuannya udah tahu kesanggupannya. Ya, kecuali kalau ini Tuhan yang nggak usah saudara. Orang pertama Tuhan langsung tahu. Ini kan perumpamaan saudara. Berarti bisa saja dulu-dulunya saudara, mereka ini sudah pernah dipercaya. Ya, pernah diukur sama Tuhan itu. Demikian juga dalam kehidupan kita saudara. Bisa saja yang 5 dulu mungkin diberi 7. Ya, yang 2 itu diberi 5, mungkin yang 1 diberi 3. Ya, atau mungkin sama semuanya 7 semuanya, misalkan begitu. Dan ternyata yang satunya berhasil mengembangkan hanya 5. Yang satunya lagi 2 dan satunya lagi 1. Makanya sekali lagi perumpamaan ini mengatakan masing-masing menurut apa? Kesanggupannya. Maka ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Itu Tuhan ini Tuhan yang adil. Ya, masing-masing menurut kesanggupannya. Tolong diklik lagi. Nah, saudara perhatikan kata kesanggupan ini saudara. Kesanggupan bukan hanya berbicara tentang pengalaman aja, tetapi harus ada tanggung jawab. Ya. Makanya kalau orang nggak bertanggung jawab, nggak peduli saudara pengalamannya dia berapa tahun menjadi Kristen, nggak peduli, nggak ada hubungannya. Ini tidak berbicara tentang berapa lama kita ikut Yesus, tetapi berapa lama kita ikut Dia dan bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Maka itu akan menaikkan sebuah kesanggupan di dalam kehidupan kita. Seperti tadi yang saya katakan, berarti 5 itu karena dia hanya mampu bertanggung jawab atas 5. Ya, 2 hanya mampu 2, yang 1 hanya mampu 1. Saudara, masing-masing sesuai dengan kesanggupannya. Ya, tapi saudara nanti lihat ya bahwa kesanggupan itu akan berkembang. Kesanggupan itu tidak akan berhenti karena saudara berdasarkan pengalaman dan tanggung jawab. Nah, mungkin saudara ada beberapa orang yang akan berpikir 1 talenta, mungkin yang 1 itu merasa bahwa itu terlalu kecil. Nah, coba kita lihat bersama-sama saudara. Saya akan coba kruskan ya. 1 talenta itu ternyata 34 kilogram perak. Saudara, kalau dikuruskan sekarang ini. Ya, 1 talenta juga sama dengan 1 dinar. Ya, saya cek harga, saudara, apakah sekarang kan perak hampir sama kayak emas, naik turun. Pada saat itu saya lihat 12.000, saudara, per gram. Berarti kalau 34 kilogram, berarti ini uang yang terkumpul 408 juta 1 talenta itu. Besar atau kecil? Lumayan ya. Tapi kalau saya kuruskan 1 dinar, upah 1 hari bekerja di Surabaya, saudara, itu ketemu 214.000 kali 6.000, 1,28 miliar. Itu 1 talenta, saudara. Jadi saudara bisa ngitung, 5 talenta berapa ya berarti? Hampir 6 miliar, saudara. Ya. Jadi dia bisa kembangkan, ini cukup, saudara. 1 talenta itu cukup untuk dikembangkan. Kalau orang berpikir 1 talenta terlalu kecil untuk dikembangkan, tidak. 1 talenta itu sudah besar sekali, saudara. Baik itu dulu apalagi sekarang. Sekarang sangat mungkin orang dibeli uang segini. Nggak usah segini, 10%-nya aja orang bisa berkembang untuk mengembangkan bisnis. Bahkan ada orang tertentu sudah dengan modal yang jauh lebih kecil lagi bisa. Ya, jadi artinya saudara harusnya 1 talenta itu tidak lagi menjadi sebuah alasan seseorang untuk berkata itu kecil, tidak kecil. Ya, tetapi kalau orang punya kemauan-kemauan saudara yang kepingin lihat kiri kanan semua kenapa dia begini, ya tidak akan pernah cukup saudara di dalam kehidupan kita. Diberi 5 pun dia akan lihat kenapa dia 10.
Ya, jadi saya tunjukkan dulu bahwa talenta itu gede ya, dengan sebesar ini ya. Nah, selanjutnya coba kita lihat bersama-sama. Nah, saudara, saya akan memakai istilah sesuai dengan Alkitab ini, menjalankan versus menyembunyikan. Ya. Jadi, karena bahasanya pakai seperti itu. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Menarik saudara. Ya, jadi di sini hanya ada 2 kalimat yang disebutkan, yang 5 menjalankan jadi 10. Yang 2 menjalankan jadi 4. Tetapi yang 1 menyembunyikan. Demikian juga dalam setiap kehidupan kita nanti akan melihat ada 2 poin. Kita ketika diberi sesuatu oleh Tuhan, apapun itu, apakah kita menjalankan atau kita menyembunyikan? Artinya menyembunyikan, kita tidak mau pakai itu semuanya. Kita biarkan, kita pendam, kita tidak kerjakan apapun, saudara. Berhenti. Dan yang menarik, saudara, di sini 5 jadi 5, itu 100%, saudara. Jadi maksimal. Ya, dia 5 menjadi 10, 2 menjadi 4, itu maksimal, saudara. Apa yang dikembangkan dia. Nah, jadi saudara, kita akan mulai bicara tentang masalah menjalankan dan menyembunyikan. Ya, kita lihat. Ya, selanjutnya. Nah, sekarang saudara, siapakah orang-orang yang menjalankan itu, saudara? Yang pertama adalah melakukan dengan sungguh-sungguh. Ternyata melakukan dengan sungguh-sungguh nggak cukup loh, saudara. Saya tambahin lagi, dia harus mengembangkan. Dan yang ketiga, dia harus bertanggung jawab. Itu orang yang menjalankan. Jadi definisi menjalankan itu, saudara, bukan gini, oh saya mau lakukan dengan sungguh-sungguh. Tetapi saudara, kalau hanya menjalankan dengan sungguh-sungguh apa yang dijalankan, nggak cukup. Tapi mengembangkan. Berarti mengembangkan ini, saudara, mulai berpikir sesuatu hal yang lain. Ya, nggak cukup seperti ini. Ya. Berarti harusnya bisa lebih berkembang lagi. Apapun, saudara. Sehingga apa yang kita sentuh pasti akan bertumbuh, saudara, akan berkembang. Ya, dan tanggung jawab. Ya, dia mempertanggungjawabkan dengan segala hal apa yang ada, segala risiko, keberhasilan, kegagalan, saudara. Itu kan proses. Jadi nggak selalu tiba-tiba 5 celing jadi 10, kan enggak, kita nggak pernah tahu. Bisa saja, saudara, waktu dia diberi 5 bisa berubah jadi 4. Ya, dikembangkan lagi jadi 6. Saudara. Jadi 6 kembali 5, lalu jadi 8, jadi 9, jadi 10. Nah, mungkin begitu, saudara. Nah, tanggung jawab, saudara, dengan semuanya. Nah, tetapi orang yang menyembunyikan, saudara, mengalami ketakutan, ketakutan gagal. Kenapa saya katakan takut? Nanti ada ayatnya, mereka takut. Malas, karena mencintai kenyamanan, saudara. Kenyamanan itu pembunuh kekristenan yang paling mengerikan. Ya, tapi masih di bawah keegoisan. Ya, keegoisan paling yang utama. Tapi juga kenyamanan itu penyebabnya adalah egois. Ya, mau untuk diri sendiri semua. Mungkin bisa juga kekecewaan. Kecewa karena merasa paling sedikit, saudara. Ya, dia lupa, saudara, bahwa belum tentu ya, saya mau beritahu, saudara. 1 akan menjadi yang paling kecil. No, enggak, saudara. Kalau kita melihat kisahnya, 5 bukan menjadi 10. 5 menjadi 11. Kenapa? Karena yang 1 diberikan ke yang 10. Berarti bisa dong yang 2 itu bisa jadi 9. Karena yang 2 bukan mengembangkan hanya 2 jadi 4, tapi yang 5 diberikan kepada yang 2 bisa jadi 9 langsung, saudara. Nah, makanya saudara, yang 5 tetap 5, yang 2 bisa jadi 9. Atau saudara, yang 1 bisa jadi 7. Nah, jadi artinya, saudara, kita nggak peduli, saudara, berapapun apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, nggak penting. Ya. Nanti saya akan tunjukkan, saudara, bahwa apa yang Tuhan itu katakan itu menarik. Nggak penting. Buat Tuhan itu berapa banyak, mau 1, 2, dan 5 itu tidak penting. Ya, nanti kita lihat bersama-sama. Nah, jadi saudara, kalau kita mau menjalankan sesuatu apapun, saudara, hal-hal kecil apapun, lihat, begitu kita jalankan, kita kembangkan, kita tanggung jawab di dalamnya semuanya, itu pasti akan berkembang. Ya, akan menghasilkan seperti tadi, berlipat.
apa yang Tuhan percayakan akan terus bertambah di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-20 kita lihat selanjutnya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saudara, ada banyak orang kalau membaca ayat ini yang paling dia suka itu ayat yang terakhir ini, kata-kata terakhir. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Tapi saudara dia lupa bahwa saudara lihat setelah dia berkata baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan apa saudara? Memberikan kepadamu apa saudara? Tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi bukan hanya dipuji saudara, ditambah. Nah, saya itu seringkali mendengar loh saudara, orang yang melayani Tuhan. Ya, dia bagus melayani Tuhan. Lah begitu ditambah ngomel saudara. Kok tambah capek ya? Kok tambah banyak ya? Loh, ada ayatnya saudara. Kalau kita gak bertambah banyak, gak bertambah besar, kita gak bertumbuh. Amin. Oh, gak ada amin. Iya kan? Lah terus saudara kan bertanya, loh kalau tanggung jawabnya besar bagaimana dengan kita kan tambah berat Pak? Ya, saudara tahu kan kalau Tuhan itu memberikan tanggung jawab dia akan memperlengkapi semuanya. Artinya, saudara nggak perlu takut. Yang jelas, saudara, bahwa harusnya hidup kita nggak semakin santai. Amin. Harusnya hidup kita nggak peduli loh, saudara kita mau bertambah usia, harusnya nggak bertambah santai loh. Loh kalau tanggung jawab kita bertambah besar, Tuhan akan tambahkan kekuatan yang lebih besar. Tuhan akan tambahkan hikmat yang lebih besar. Tuhan akan perluas hati kita semakin besar. Loh, itu kan tujuannya kan sebetulnya kan bukan ininya Tuhan itu. Tujuan Tuhan itu bukan yang ini saudara. Tujuan Tuhan itu kepada hambanya. Tujuan Tuhan itu kepada saudara dan saya sebetulnya. Bukan itu. Karena buat apa saudara buat Tuhan itu? Tuhan mampu kok melakukan semuanya. Karena Tuhan ingin memproses saudara dan saya sedang membawa kita ini serupa dengan Dia. Nah kalau kita yang masih kecil, saudara terus ditambah supaya Tuhan tahu bahwa dengan bertambah tanggung jawab, bertambah kekuatan, bertambah hikmat, bertambah anugerah. Semuanya saudara otomatis akan ditambahkan. Ya, jadi saudara lihat selanjutnya. Nah ini prinsip. Setia itu berfungsi saudara ya. Setia berapapun yang Tuhan percayakan. Sudah sekarang enggak peduli saudara. Apapun yang Tuhan berikan di kita. Karena saudara mulai coba kita melihat bagaimana Tuhan melihat. Apa sih yang Tuhan lihat? Ayo saudara. Kenapa kok Tuhan memilih Daud yang hanya mengembalakan 2-3 ekor domba? Kenapa kok Tuhan tidak lebih melihat yang lain? Enggak. Ya, enggak peduli saudara. Apa pekerjaan kita? Enggak peduli. Tuhan itu lebih peduli dengan pribadi kita. Saudara. Jadi buat Tuhan enggak penting saudara. Yang mana? Yang penting tuh gini, setia berapapun yang Tuhan percayakan, apapun hal kecil, apapun yang kita bisa lakukan untuk Tuhan, hal kecil apapun, walaupun nggak dilihat orang nggak penting, tapi Tuhan melihat semuanya itu. Nah kalau kita setia dan berfungsi, saudara, ya setia itu berfungsi, bukan hanya sekedar hadir rutin, bukan hanya itu, berfungsi, ya yang Tuhan yang percayakan dikerjakan, dikembangkan tadi dengan sungguh-sungguh. Ya, maka saudara ini lihat tanggung jawab. Tuhan akan memberikan kepercayaan itu bertumbuh saudara. Sesuai dengan tanggung jawab yang dikerjakan. Dan kalau tanggung jawab itu bertambah maka kasih karunia Tuhan juga akan dilepaskan. Saudara. Buat apa sih kasih karunia Tuhan itu? Kasih karunia Tuhan itu diberikan tanpa apapun. Tapi Tuhan tentunya kecuali keselamatannya saudara. Kalau saya ngomong bicara keselamatan itu udah mutlak Tuhan yang lakukan semua. Tapi ada begitu banyak hal. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata begini saudara. Aku bekerja lebih keras daripada siapapun. Bukan karena aku. Tetapi karena kasih karunia. Loh kok bisa ya karena kasih karunia?
Iya, karena Rasul Paulus semakin merasakan kasih karunia, semakin dia giat bekerja, semakin dipenuhi kasih karunia, semakin dia giat bekerja lagi, saudara. Karena semakin dia merasakan kasih Tuhan. Jadi percayalah saudara, bahwa kesanggupan semua itu akan bertumbuh. Karena kepercayaan itu juga akan bertumbuh. Kalau kepercayaan itu bertumbuh, tanggung jawab juga akan bertumbuh. Maka setelah tanggung jawab bertambah, kasih karunia Tuhan juga akan dilepaskan dalam kehidupan kita. Maka setiap saat kita hanya bisa melihat bahwa ini Tuhan bukan kita. Ya, jadi saudara, kalau kita hari-hari ini dipercayai Tuhan dan Tuhan terus tambahkan, tidak usah mengeluh, itu alkitabiah. Ya, kalau saudara gampang, kalau saudara pengen nggak bertambah tetap seperti itu, jangan dikerjakan. Maka itu akan berhenti semuanya. Tapi kalau sudah kerjakan, ini akan terus saudara, bertambah terus saudara. Tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti semuanya. Dari satu tahap ke tahap itu tidak akan pernah berhenti. Ya. Tiba-tiba muncul banyak hal. Contoh saudara ya. Ketika pada awal mula Tuhan berikan saya visi bahwa untuk melahirkan pemimpin, hanya melahirkan pemimpin. Maka yang dalam benak saya adalah yang muncul ada community, terus kemudian discipleship, dua itu yang kita kerjakan. Oke, kita lakukan aja sudah dengan tekun. Bangun komunitas, bangun pemuridan, terus konsentrasi. Tiba-tiba saudara Tuhan bukakan, deng, di Kupang untuk buat sekolah. Begitu kita buat sekolah saudara, mereka lulus, mulai mikir lagi saudara. Loh, mereka lulus, begitu lulus komunitasnya dengan siapa? Jadi betul-betul kami itu tidak pernah merencanakan untuk membangun gereja di sana. Saya selalu ngomong, gak ada sama sekali terbersit ada gereja di sana. Karena dari awal kami gak mau buat gereja dari tempat lain kecuali Surabaya. Tapi karena kebutuhan begitu mereka keluar dari komunitas. Aduh saudara 3 tahun mereka dibimbing. Tiba-tiba begitu kuliah, tiba-tiba kami dengan mulai rokok, mabuk lagi, bayangkan. Saya ketemu sama guru-guru itu mereka frustasi sempat saudara. Down mereka. Mereka ngomong kami gagal. Saya katakan enggak, kalian enggak gagal. Saya katakan enggak gagal. Kalian jangan bingung dengan semua kejadian seperti itu. Mereka pikir 3 tahun kami bimbing mereka dan mereka berubah. Saya katakan enggak. Maka gini, buka komunitas sekarang. Begitu dibuka komunitas, kembali semua saudara. Mereka berhenti semua, mereka enggak ngerokok. Hidup mereka dipulihkan kembali. Oh ini jawaban, mereka katakan gitu. Jawaban saudara. Begitu mereka mulai kuliah saudara, mulai banyak hal lagi yang dipikirkan yang kejadian. Saudara mulai muncul. Nah ini nanti bagaimana nih, sebentar lagi udah mulai lulus nih. Kalau mulai lulus mereka kerja di mana? Ayo mulai mikir lagi, buka lapangan pekerjaan. Bagaimana caranya? Saya mulai cerita para bisnismen. Kamu punya beban nggak kalau punya hati? Ayo buka bisnis di sana. Ini ada banyak orang yang butuh kerat. Nah, ini kan terus berkembang saudara. Nanti kalau muncul unit usaha, tambah banyak lagi, betul nggak? Kan tidak tambah sedikit. Ya, kita akan melihat terus bersama-sama. Oh ternyata SMA nggak cukup ya. Kita perlu buat dari TK buat lagi. Habis dari TK, SD, SMP, lama-lama lengkap satu. Nggak cukup lagi, universitas. Nah misalkan begitu, sama semuanya. Nambah terus, berkembang terus. Tanggung jawab, saudara percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu menyertai kita. Nah sekarang kita melihat yang menyembunyikan selanjutnya. Bagaimana dengan yang menyembunyikan? Saudara lihat. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut. Nah saudara, karena itu aku takut, saudara dia takut. Dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Nah ini saudara, orang ini ya saudara, kalau udah melakukan kesalahan, daripada sebelum dimarahi, marah dulu saudara. Ini biasanya gitu, daripada disalahkan, ayo kita menyalahkan dulu aja. Jadi belum apa menyalahkan tuannya ini saudara. Logikanya itu uang tuannya dikasih saudara untuk dikembangkan. Bisa-bisanya dia berkata, oh tuan itu, ya dikatakan menuai, di mana Tuhan tidak pernah menabur, memungut, Tuhan tidak menanam di mana. Kejam Tuhan itu. Nah, nanti saudara lihat ayatnya, yang selanjutnya yang nanti akan menarik, saudara. Ya. Tetapi kita lihat ini dulu, saudara.
Dia menyembunyikan. Dan biasanya orang yang menyembunyikan itu seperti apa sih saudara? Coba kita lihat selanjutnya. Menyalahkan sekelilingnya biasanya saudara. Kerjaannya. Dia salahin aja semua saudara. Lingkungannya, keadaannya, fasilitasnya lah, kelemahannya lah, dukungan, ketidakadilan. Pokoknya satu aja, dia cari kambing hitam. Udah. Ini orang yang menyembunyikan itu selalu seperti itu. Bukannya dia bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi malah dia gini berusaha gini, nyalain. Kenapa begini? Oh, harusnya enggak begini, kenapa begini, kenapa begini? Terus saudara menyalahin. Ya, menyalahkan fasilitas, kelemahan, dukungan, ketidakadilan, saudara. Dan yang kedua, dan orang ini pasti akan kehilangan kepercayaan. Kalau dia sudah kehilangan kepercayaan, saudara, saya mau beritahu, mereka akan berhenti bertumbuh. Kok bisa berhenti bertumbuh, saudara? Ya karena sudah kehilangan kepercayaan diri dan merasa tidak mampu. Nah, ini akan menjadi siklus yang tidak pernah berhenti kalau kita nggak sadar dan mengembangkan. Ya, menjalankan. Selama kita tidak menjalankan, saudara, ini akan terus berputar. Dia nggak bertumbuh, merasa tidak mampu, saudara, nggak percaya diri. Nah makanya ini akan berputar-putar terus, saudara, butuh pemulihan. Pemulihan apa, saudara? Pemulihan gambar diri. Gambar dirinya sudah dipulihkan, kok rusak terus? Ya pasti. Selama dia tidak menjalankan, maka tidak akan pernah bisa dipulihkan gambar dirinya. Ternyata gambar diri itu nggak cukup hanya dilayani, saudara. Gambar diri itu akan pulih setelah kita menjalankan. Ternyata kita bisa. Ternyata kita mampu. Ya, ada banyak orang, saudara. Sering dulu masa kecilnya dikatain orang tuanya. Kamu tuh bodoh, kamu tuh enggak bisa bekerja, kamu tuh beda sama kakakmu. Saya punya teman begitu, saudara. Padahal dia kuliah itu pinter, cinta Tuhan, baik. Tiba-tiba satu hari, saudara, dia duduk diam dan saya datengin, kenapa kamu mikir apa? Jawabannya gini, aku nanti bisa nggak ya kerja? Loh, kenapa kamu ngomong begitu? Saya kata gitu. Loh, kamu orang yang rajin, kamu bukan orang yang malas kok. Kuliah kamu selesaikan dengan baik, melayani kamu dengan baik. Iya, aku takut. Bisa nggak ya aku nanti bekerja? Loh, kenapa kamu pikir seperti itu? Nah baru dia cerita, saudara. Kalau dia sering kali kumpul dengan keluarganya, saudara, dia sering dibandingin sama kokonya yang pertama. Itu yang bandingin bukan hanya papanya, tapi om-omnya semuanya membandingin dan sering ngomong di depan dia. Oh ini loh anakmu ini loh beda sama yang pertama ini. Yang pertama itu pinter kerja ini. Katanya kayaknya yang kecil ini nggak pinter kerja. Orang itu nggak terasa loh, saudara. Apa yang dilepaskan. Hati-hati ya Bapak Ibu. Kalau kita ngomong sama anak-anak kita, hati-hati. Dan itu menancep, saudara. Setiap kali kumpul tanpa sadar. Wih, pinter ya anak musim pertama kerjanya ya. Nanti anakmu yang ini bagaimana nanti? Bisa nggak ya kira-kira kayak kokonya? Hanya ngomong gitu. Dan dia detik-detik dia mau lulus kuliah, dia cuma ngomong, bisa nggak ya aku kerja? Cuman itu aja pertanyaannya. Nah kalau dia nggak menjalankan, saudara, dia berhenti, ya sampai kapanpun dia akan gini, saudara. Terus berhenti bertumbuh, kehilangan kepercayaan diri, dan merasa tidak mampu. Terus akan berputar, sampai kapan dia bisa pulih, saudara? Sampai satu kali, saudara, dia memberanikan diri untuk melakukan semuanya. Dia katakan bahwa apa yang dikatakan itu tidak benar. Tapi bukan hanya tidak benar aja di otak kita, tapi dia harus menjalankan dan membuktikan. Dan betul waktu dia buktikan, dia bekerja dan bekerja dia berhasil. Nah setelah berhasil, ya dia sudah patah semuanya, saudara, apa yang dikatakan itu. Semua yang dikatakan itu patah. Ya, saya pernah, saudara, saya ngelamar di pekerjaan. Saya ada satu teman saya. Nah, saya masih ingat loh, saudara, sampai sekarang itu. Saya nggak diterima. Saya nggak diterima karena gini, saudara. Yang teman saya sama-sama jurusan kami waktu itu teknik elektro. Kami ngelamar di sebuah perusahaan. Ya udah lupa perusahaan apa itu ya. Tiba-tiba orangnya saya dengar nggak tahu siapa yang ngomong katanya. Karena kamu nggak diterima karena kamu lambat, dikatakan begitu. Dan saya, saudara, tanpa sadar saya menaruh di pikiran saya bahwa saya lambat ya ternyata. Kalau saya mempercayai itu, saudara, saya nggak akan ada di tempat ini seperti ini.
Dan saya nggak mungkin menjadi seorang pemimpin sama sekali. Kenyataannya sudah kata-kata yang terlepas sekali itu bisa menancap dan kita bisa berpikir, saya lambat, benar saya lambat. Ketika saya melakukan sesuatu gagal, saya lambat. Padahal setelah saya jadi pemimpin, orang berkata saya terlalu cepat sekarang. Mana yang benar? Saya bisa lambat, karena mungkin itu bukan bidang yang mungkin, tapi saya bisa cepat dengan sesuatu apa yang saya sukai dan sebagainya. Jadi hati-hati ya saudara, kalau orang udah menyembunyikan ini saudara, dia akan terus berputar-putar dengan yang namanya gambar diri. Kalau dia nggak menjalankan saudara, tidak akan pernah selesai sampai kapanpun. Selanjutnya, coba kita lihat. Ya, ayat yang ke-26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Saudara, bukan jawab Tuhan itu berarti gini, oh kamu udah tahu, bukan berarti gini, aku ya memang begitu. Nah, artinya sudah bukan begitu. Dia ngomong, oh kamu udah tahu kalau aku begitu, ya udah cukuplah, nggak usah kerjasama lagi. Ya, cukup selesai. Sebetulnya hubungan kita sampai di sini. Sekarang yang paling penting adalah berikan apa yang kamu punya. Berikan yang menjalankan. Selesai. Saudara. Karena menyalahkan. Saya percaya loh saudara, seandainya dia tidak menyalahkan apapun, dia datang dengan kerendahan hati. Lalu dia ngomong, aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Saya percaya Tuhan itu akan memberi kesempatan yang kedua dan menolong dia untuk bisa kembangkan. Amin. Apalagi Tuhan. Loh saudara, kalau kita rasa nggak mampu, jangan berpikir bahwa nasib kita seperti ini berbeda. Udah nggak menjalankan, menyembunyikan, marah lagi. Wah ini parah saudara. Sudah gagal, marah-marah. Harusnya saudara kalau kita gagal, nggak apa-apa, datang aja akui kegagalan kita dan kita katakan, aku mau bangkit lagi. Tuhan, aku mau menjalankan. Percaya, hati Tuhan itu penuh dengan kasih sayang, saudara, penuh dengan pengampunan. Dia pasti memberi kita kesempatan lagi untuk menjalankan lagi. Nggak kiamat, saudara, nggak selesai sampai di situ. Tapi ini fatal, saudara, perumpamaan ini. Ya, diambil aja. Nah, saya tunjukkan ayat selanjutnya. Nah, ini saudara. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Nah, ayat 29 menarik. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Saudara kelihatan, ini menarik. Dulu saya penasaran saudara dengan kata-kata ini. Tetapi siapa yang apa? Ya, tetapi setiap orang yang mempunyai, loh, harusnya kan yang tidak mempunyai diberi kan, saudara? Pernah nggak saudara berpikir? Kok ini aneh kalimatnya? Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, loh, malah akan diberi, saudara, supaya berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil, loh. Ini kok bisa begini ya? Kok terbalik ya? Harusnya yang nggak punya diberi kan? Ya. Yang punya diambil nggak apa-apa, masih banyak. Tetapi saudara, waktu saya baca ini, saya menemukan sebuah pengertian begini, saudara. Buat Tuhan, ternyata itu tidak penting. 5, 2, dan 1 itu tidak penting, saudara. Oke? Buat Tuhan itu yang penting gini, punya atau nggak punya. Buat Tuhan itu yang penting ini, menjalankan atau menyembunyikan. Cuman itu aja di depan Tuhan itu. Jadi artinya saudara, yang pertama yang kita harus belajar bersama-sama, nggak penting apa yang kita lakukan, pekerjaan apa di hadapan Tuhan, nggak penting buat Tuhan. Mau kita ngepel gereja, mau kita nyapu gereja, mau kita jadi usher, mau jadi worship leader, mau jadi pembicara, buat Tuhan tidak ada yang lebih hebat apapun. Amin. Tidak lebih penting apapun, tidak ada ukurannya Tuhan. Buktinya apa? Loh, jelas saudara. Tuhan ngomong gini, yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4. Tuhan cuma ngomong yang sama. Dia tidak ngomong gini saudara, yang 5 dan 10. Engkau sangat baik dan setia. Enggak loh.
Kemudian yang dua, engkau baik dan setia. Misalkan satu dikembangkan, engkau baik dan setia. Loh, enggak loh saudara. Tidak ada ukuran. Buat Tuhan itu sudah baik, yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4. Bahasanya sama, nanti sudah buka di Alkitab itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Jadi saudara, kalau kita bisa melihat Tuhan, nggak usah saudara minder dengan apa yang kita lakukan hari ini. Pelayanan apapun. Saudara, pembicara nggak lebih mulia. Cuman gereja aja yang membuat lebih mulia. Worship leader semua lebih mulia. Itu gereja yang membuat. Iya kan? Tetapi sudah di hadapan Tuhan, tidak ada, saudara. Saudara mau nyapu, di hadapan Tuhan itu sama. Berarti kita menjalankan. Pembicara, saudara, yang cuma hanya sekedar ngomong doang, itu juga menyembunyikan, bukan menjalankan. Di hadapan Tuhan nggak ada, sama. Yang penting Tuhan tuh gini, ini punya, ini tidak punya. Oh, yang punya, beri. Yang nggak punya, ambil sekalian. Waduh, saudara, ini malang sekali nasibnya, saudara. Ya, jadi itu berita baik buat kita. Sudah nggak peduli saya mampunya ini, lakukan. Di hadapan Tuhan sama, tidak ada bedanya. Ya, yang penting kita sama-sama melayani dan mengembangkan apa yang Tuhan percayakan. Amin. Ya, jadi nggak ada yang lebih hebat ya, saudara. Saya masih ingat dulu itu seperti ada kasta gitu loh, saudara, kalau pelayanan itu, saudara. Kalau udah di mimbar ini kastanya lebih tinggi sudah, ya kan? Baik musik, lalu singer, worship leader, pembicara. Makanya banyak worship leader jadi pembicara, saudara. Ya udah, bisanya mau pembicara aja mau jadi worship leader juga nggak bisa, saudara, nggak usah ngotot, kira-kira gitu aja kan. Iya kan, banyak loh saudara, saya ketemu loh, kamu sekarang ngapain? Saya khotbah. Padahal dia waktu worship leader dia diurapi Tuhan luar biasa. Saya jadi pembicara. Ya, saya tidak berani komentar di tempat ini. Ya, saudara, sama, saudara. Ya kan? Semua sama. Ya, semua karena mereka tuh memikir kasta, enggak ada. Makanya kayak yang satu tadi, kok 2, kok 5? Enggak ada di hadapan Tuhan. Enggak ada 5, enggak ada 2. Yang ada menjalankan, menyembunyikan. Yang ada punya, tidak punya. Yang punya saya beri, yang enggak punya saya ambil. Loh. Mau diambil atau diberi lagi? Semua pasti minta apa? Diberi kan? Kalau diberi berarti kita harus menjalankan, jangan menyembunyikan. Selanjutnya, saudara, orang yang menyembunyikan ini, saudara, kepercayaan dan talenta akan diambil dan dialihkan kepada yang menjalankan, saudara. Akan diambil, makanya diambil semua. Yang satu itu langsung diambil, seandainya 2, diambil dua-duanya semua. Dan tidak peduli, saudara, kok yang diberi kan 5, tidak peduli, saudara. Ya, karena masing-masing menurut kesanggupannya. Dan saudara percaya bahwa satu hari kita akan dituntut pertanggungjawaban kita. Kalau kita menyembunyikan, kita akan mendapatkan sebuah hukuman. Ada sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan. Karena Alkitab berkata begitu. Amin. Dan yang terakhir, saudara, how to, apa yang harus kita lakukan. Nah, ada 4 ini poin, saudara. Saya ulang lagi, yang pertama setia. Ya, berapapun, apapun yang Tuhan percayakan kita, yang kita bisa apa, saudara lakukan aja dengan sungguh-sungguh. Gak peduli, saudara. Setia, berfungsi, saudara. Kembangkan apa yang sudah sentuh. Bisa akan berkembang dengan luar biasa. Kemudian adalah, yang kedua adalah tinggalkan status quo. Status quo itu apa, saudara? Gak mau berubah. Sama, stuck. Saudara tinggalkan status quo. Kalau sudah melihat sesuatu kok sama terus, ayo dikembangkan. Ayo bagaimana caranya membuat sesuatu yang lebih baik. Bagaimana cara membuat sesuatu yang lebih baru, menjadi bagus, dipikirkan, didoakan, lakukan. Kemudian yang ketiga adalah berhenti menyalahkan sekeliling kita. Stop, saudara. Kalau kita tuh menyalahkan sekeliling kita, meremehkan Tuhan, saudara. Tuhan tuh bisa membuat segala yang tidak ada menjadi ada kok. Lingkungan walaupun tidak memungkinkan, Tuhan bisa buat, saudara, sesuatu di sana. Ya, Tuhan bisa melakukan apapun di sana, saudara. Jangan sampai kita dibatasi oleh sekeliling kita, lalu kita berhenti, kita tidak berkembang, nggak bergerak lagi. Saudara, kalau di Surabaya di sini masih mending ya, saudara. Kalau saya pelayanan di kota-kota kecil itu lebih kasihan mereka gereja-gereja itu.
Mereka ngomong gini, kami siapkan SMA, kuliah udah pergi, kan begitu, ya kan? Jadi mereka ngomong terus kami harus lakukan seperti apa? Saya ngomong gini, kamu investasi. Kalau kamu investasi yang benar di sini, mereka nanti di sana dipoles lagi dan dia akan kembali lagi ke kamu untuk membangun kotamu lagi. Dan saya bertemu dengan orang yang membangun kotanya dengan dahsyat. Dia kembali lalu dia bangun kotanya dengan luar biasa, ya. Sampai bupati ngomong gini, kalau seandainya kota ini ada orang, ini dia bupatinya orang Muslim ya, ngomong sama teman saya orang Kristen, dia ngomong, kalau ada orang 5 kayak kamu di kota ini, maka kota ini sudah akan makmur. Dia berkata begitu. Ya cuma teman saya ngomong gini, ya cuma ngomong gitu doang, nggak nolong, saudara. Ya. Dia ngomong gitu doang, tapi nggak nolong, saudara. Dia yang nolong kota, saudara. Jadi dia ngomong, kalau ada 5 orang seperti kamu, betapa luar biasanya kota ini akan berubah. Terus saya tanya gitu, ya cuma ngomong gitu, dia ngomong gitu. Yang jelas pasti tidak ada, hanya satu dia seorang yang ada di kota itu. Tapi dia tahu dia anak Tuhan yang melakukan semua untuk kotanya. Dan yang terakhir adalah melakukan yang terbaik. Setiap kepercayaan Tuhan berikan, lakukan yang terbaik. Ya, mulai sekarang tanamkan bahwa kita harus menjalankan. Jangan menyembunyikan. Ya, percaya hal-hal kecil apapun kita jalankan. One day, satu hari kita akan tahu. Ya, saya sering kali kalau pelayanan, dan Tuhan tuh membawa perkembangan kita tuh tidak selalu saudara, sama dengan apa yang kita lakukan. Tuhan tuh bisa memberi kepercayaan kita dengan di luar apa yang kita pikirkan. Ya. Saya sering kali berikan contoh, misalkan di tempat kami itu ada pelayanan yang namanya gentleman, itu pelayanan parkir. Saudara, karena kalau hari Minggu gitu mereka yang ngatur parkir bukan kami pakai satpam, tapi pakai anak-anak semua yang terbeban untuk mereka ngatur parkir. Saya ngomong bukan berarti kalau kamu ini tukang parkir di sini, lalu Tuhan beri kepercayaan parkirnya lebih besar, bukan hanya itu, saudara. Ya kan, dia bayangin, kalau gitu tambah besar, kasih lebih capek. Enggak harus selalu begitu, saudara. Kepercayaan kita ini Tuhan akan bawa kita dengan sesuatu hal yang menarik dan kita tidak pernah tahu. Ya, yang paling penting adalah cuma satu, jadilah orang yang menjalankan. Jangan menyembunyikan. Amin. Mari kita berdoa. Hamba-Mu selesai, tapi Engkau tidak pernah selesai atas kami. Berikan kami kepercayaan Tuhan dan Kau tambahkan supaya kami terus bertumbuh sesuai dengan apa yang Kau mau. Bahwa kami Tuhan, untuk kami semua boleh terus menjalankan, bukan menyembunyikan. Buat kami Tuhan adalah orang-orang yang Kau beri tambahkan kepercayaan itu. Bukan yang diambil kepercayaan itu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi kami mau serahkan semua yang ada di tempat ini dalam tangan-Mu, dalam anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Puji Tuhan, saudara diberkati firman Tuhan. Amin.